Oke, seperti biasa kita doa dulu teman-teman. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, siap Mbak Sunarmi. Iya, Ustazah nggak capek? Enggak, aku nggak ngapa-ngapain. Gini-gini aja. Siap ya. Oke, Mbak Titi, Mbak Bunda Liza, Mbak Bunda Fitri, Mbak Tini, Mbak Anis, Mbak Siti Suwarmi ya. Oke, Masya Allah. Siap Mbak Khalifah ya. Mbak Suti, Mbak Jariah, Mbak Tutun. Oke. Mbak Tias belanja. Boleh ya. Oke, siap Mbak Winda. Masuk Budok. Siap Pak. Masuk Pak. Periksa kuku Pak. Periksa kuku masuk kelas ya. Siap Mbak Istiwewin, Mbak Tati, Mbak Fahari, iya Mbak Mustaqim ya. Kita doa dulu ya teman-teman. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Aurel, Mbak Kiki, Sukama, Mbak Ucu. Siap ya. Oke, siap Mbak Tias ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Ya, boleh nanti aku jawab ya, pelan-pelan ya. Oh, sholat Isya ada qobliyahnya nggak? Oke, boleh ya. Oke, qobliyah subuh itu gimana? Oke ya, sambil aku jawab, sambil teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Lucu ya, tadi aku ceramah, aku matikan live. Lah udah, jamaahnya banyak yang tap-tap layar guys, karena aku live. Ini kebiasaan nih ibu-ibu nih ya, terbiasa dia. Lagi ceramah aku jadinya gini guys. Woi, ini offline ini, nggak online ya. Udah siap aku ceramah dia begini-begini aja. Siap Mbak Maria, udah aku siap ceramah gini-gini ya. Oke ya, lucu ya ibu-ibu ya. Aku ceramah sering guys, aku di mimbar ceramah dia gini-gini. Dengerin ya. Oke, siap ya. Iya, berarti ya oke ya. Iya, mungkin udah istiqomah ya, Masya Allah ya. Boleh tap-tap layarnya, share-share tautannya ya. Bukan aku sih, Mbak Tini. Berarti dia netizen online gitu tuh, Mbak Iva. Nggak sadar ya. Kalau yang di depannya itu, yang dia tap-tap hidungnya. Oke. Apa tadi yang nanya? Coba ya. Nah, yang nanya apa tadi ya? Lupa aku ya. Oke, sholat qobliyah subuh itu gimana? Sholat qobliyah subuh itu setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Nama lainnya adalah, siap Mbak Beauty, nama lainnya adalah sholat fajar. Rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Dia kayak sholat subuh aja sih. Sengaja aku sholat qobliyah subuh atau sholat sunat fajar 2 rakaat sunnah atasku kan Allah. Sholat kayak biasa ya. Belut boleh dimakan. Belut itu boleh dimakan. Halal. Karena dia binatang pertama tidak bertaring. Yang kedua dia tidak bisa hidup di 2 alam. Ustazah, iya siap Mbak Raisya, Mbak Tini ya. Sholat syuruk itu gimana? Kalau mau teman-teman lakukan sekali seminggu boleh, sekali sebulan boleh. Rasulullah pernah bersabda bahwa siapa yang sholat syuruk 2 rakaat di masjid, mesti di masjid. Siapa yang sholat subuh 2 rakaat di masjid, lalu dia nggak pulang ke rumah nih, dia tetap di masjid, dia zikir, dia baca doa, dia ingat kekurangan diri, dia sholat, dia sholawat gitu ya. Kemudian dia berdoa, dia perbanyak zikir, dia perbanyak berdoa gitu. Sampai datang waktu syuruk, jaraknya 1,5 jam lah dari azan subuh kan. Lalu dia sholat syuruk nih 2 rakaat. Sama Mbak Parsi, sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Itu pahalanya 1 kali haji 1 kali umroh. Dengan syarat mesti di masjid atau di musola. Jadi di musola boleh ya dilakukan. Musola yang udah diwakafkan ya. Oke, Ustazah, sholat suruh itu apa udah termasuk waktu duha? Sholat syuruk itu awal waktu duha. Ya, jadi matahari muncul belum panas. Kalau duha matahari muncul sudah mengeluarkan panas. Nah dia kan ada, siap Mbak Bungsu, amin ya. Dia kan ada 3 tuh guys. Yang pertama sholat fajar, matahari belum muncul. Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Yang kedua 1,5 jam dari azan subuh ada sholat syuruk. Matahari muncul tapi belum panas. Yang ketiga ada sholat sunat duha. Matahari muncul sudah panas. Itu 3 sholat yang berbeda.
Mbak Antin, kalau iktikaf itu mesti di musola atau masjid yang sudah diwakafkan dipakai umum ya. Jadi siapa yang sholat 2 rakaat ke masjid, lalu kemudian dia iktikaf di masjid, lalu kemudian dia sholat syuruk 2 rakaat di masjid, pahalanya haji umroh. Dia harus satu paket dengan iktikaf. Ya nggak bisa 1 kali seminggu, 1 kali sebulan lah ya kan. Mantap ya. Ustazah, sholat isya dilakukan sebelum subuh karena ketiduran nggak apa-apa. Tapi jangan sering-sering, nanti lalai ya. Ustazah, sholat syuruk di rumah nanti nggak dapat pahala haji umroh. Jadi udah jelas dikatakan dalam hadis mesti dilakukan di masjid ya. Ustazah, gimana tata cara mandi wajib dan mandi junub? Sama aja, kedua-duanya mandi wajib. Teman-teman cebok, bersihkan kedua tangannya, wudhu, lalu kemudian pasang niat, sengaja aku mandi wajib, mensucikan diriku dari hadas besar, lillahi ta'ala. Ya, ambil air, tumpahkan ke kepala, badan bagian kanan dan badan bagian kiri, penuhkan, kenakan semuanya. Ya, kenakan semuanya, bagian badan, lalu kemudian mandi seperti biasa. Mohon penjelasan tentang syuruk. Ya, syuruk itu seperti itu. Siapa yang sholat subuh 2 rakaat ke masjid, lalu kemudian dia iktikaf di masjid atau di musola, ya kan? Nah, jadi di musola, masjid atau di musola, baru dia dapat pahala haji umroh, gitu ya. Sholat syuruk di rumah. Kalau di rumah, dia nggak dapat paket 1 pahala haji dan umroh. Jelas dalam dalilnya itu mesti lanjut dengan iktikaf. Sementara iktikaf itu duduk diam di masjid. Kalau di rumah boleh nggak? Sholat di rumah tentu dibolehkan. Cuman fadilahnya tidak seperti haji umroh ya. Sholat yang nggak boleh di rumah itu hanya sholat tahiyatul masjid. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya habis isya sholat duha bisa nggak? Habis isya salah. Oh, batas waktu duha. Batas waktu duha itu sekitar 1 jam menjelang azan zuhur ya. Oke, syuruk di rumah boleh nggak? Kalau mau dapat fadilah haji umroh mesti gandeng dengan iktikaf. Kan gitu hadis sahihnya. Tapi kalau di rumah boleh nggak? Ya bukan nggak boleh. Cuman dia nggak dapat pahala haji umroh. Kalau mau dapat dia dilakukan dibarengi dengan iktikaf. Ustazah, iya kalau mau kena kita jelek disimpan boleh dipakai buat apa gitu? Boleh. Ustazah, iya gimana hukumnya berbuat dosa besar tapi bertaubat? Apakah taubatnya diterima? Taubatnya diterima. Innallah yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna illa syirik. Allah itu mengampunkan dosa. Apapun, mau dia dosa zina, mau dia dosa apapun, Allah ampunkan. Kecuali dosa syirik ya. Oke. Gitu ya, kecuali dosa syirik ya. Sholat kodo Mbak, itu hanya bisa dilakukan kalau Mbak ingat jumlahnya ya. Ustazah, warisan dijual, terus uangnya dikurbanin untuk ngurbankan ortu. Nggak apa-apa. Jadi gini, misalnya aku dapat warisan. Dijuallah rumah tuh. Dapatlah aku uang dari penjualan itu 100 juta. Tapi aku mau umrohkan untuk orang tuaku. Boleh nggak? Nah, coba perhatikan sebentar. Apa hukum berkurban atas nama orang meninggal? Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Dalam mazhab Syafi'i, bahwa berkurban atas nama orang meninggal, kalau dia meninggalkan wasiat itu wajib, harus. Tapi kalau dia tidak meninggalkan wasiat, pendapatnya mazhab Syafi'i pun berbeda. Ya, ada yang menyatakan tidak usah karena tidak perlu juga, karena Rasulullah tidak melakukan. Tapi ada yang mengatakan boleh aja. Ya, karena dia bagian dari sedekah. Maka yang paling amannya gimana? Yang amannya adalah teman-teman kurban aja atas nama diri sendiri. Lalu nanti saat berkurban doakan atas nama orang meninggal. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Sekali Rasulullah berkurban dia doakan banyak orang. Nah ini banyak orang gak paham, dia diem aja. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi dia berdoa, ya Allah pahalanya untuk diriku, untuk anak laki-lakiku, anak perempuanku, kata baginda Nabi untuk istriku, mujahid, syahidin, orang yang mati syahid, dan seluruh umat. Bayangkan, enak dong berzina lagi, taubat zina lagi. Itu bukan taubat namanya. Taubat itu nggak gitu, Mbak. Taubat itu nggak gitu. Taubat itu adalah berjanji tidak mengulang lagi, Mbak. Kedua, menyesali yang terjadi, Mbak. Yang ketiga adalah memperbanyak hari dengan ibadah, Mbak. Yang keempat adalah perbanyak sholat sunat taubat. Kayak enak dong zina,
Taubat lagi, zina lagi. Itu bukan definisi taubat. Itu definisi moody. Lagi enak bikin dosa, lagi nggak enak enggak. Lagi semangat-semangatnya ngomongin orang diomongin. Pas lagi nggak semangat nggak diomongin. Itu bukan taubat namanya. Taubat itu ada regulasinya. Ustazah, iya kalau mau kena merah marun katanya nggak boleh dipakai. Oke, boleh fokus teman-teman. Memang pada masa Nabi alaikumus sauda wal baida dianjurkan kita itu pakai baju hitam putih ketika sholat. Apa tujuannya pada masa itu? Supaya kita beda dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu banyak warna. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada sahabat kalau kita sholat pakai baju hitam dan putih. Terus sekarang gimana? Kalau kita sholat pakai warna-warni. Laki-laki pakai batik, perempuan pakai mukena warna-warni. Gimana sekarang? Maka dalam kaidah usul fiqh, taghairul ahkam bi taghairiz zaman wal makan. Ada kalanya status hukum berubah kalau keadaan berubah. Sekarang kita tidak perlu lagi secara definitif untuk membedakan diri dari orang non-muslim. Maka sekarang boleh pakai warna-warni. Yang penting jangan berlebihan. Dan usahakan tidak bergambar dan tidak ada tulisan. Supaya nanti kalau teman-teman kita lihat saat sholat, dia tetap khusyuk. Bahkan umroh pun perempuan boleh warna-warni. Satu travel ungu semuanya. Banyak kan? Satu travel kuning semuanya. Gak apa-apa. Laki-laki yang gak boleh. Karena laki-laki harus pakaian ihram. Oke, Ustazah, iya, biarpun dosa besar diampuni, tapi tetap dibersihkan dulu ya di neraka nantinya. Tergantung ya teman-teman ya. Kalau memang dia mati dalam keadaan syahid setelah bertaubat aman. Tapi kalau dia tidak mati dalam keadaan syahid nanti akan diimbangi antara dosa dan pahalanya. Makanya ada dalil ittaqullaha haitsuma kunta wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kalau teman-teman bertakwalah kepada Allah dimanapun berada dan berusaha untuk meninggalkan dosa. Dan kalau terlanjur meninggalkan dosa, ganti dengan pahala. Terlanjur kita misalnya ngomongin orang, ganti dengan sedekah subuh. Terlanjur melawan suami, tambah dengan sholat duha di hari itu. Terlanjur nyubit anak, tambah tahajudnya. Supaya pahalanya lebih tinggi dibanding dosanya. Semoga dosanya diampuni karena pahalanya. Pelajari juga amalan apa yang dapat menghilangkan dosa. Ya, ikuti ceramah, live tanya jawabnya aku dan live ceramahnya aku. Kemarin kita bahas apa saja amal yang bisa menghilangkan dosa. Tapi itu dalam bentuk ceramah agak panjang. Ya, teman-teman klik aja foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti bisa hadir di live ceramahnya aku, oke? Ustazah, iya. Sholat syuruk digantikan dengan duha, gimana Ustazah? Bukan digantikan, setelah syuruk ada duha, sekitar 1,5 jam. Ya, oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, di mana Allah itu? Apa tanda Allah itu ada? Oke, perhatikan, aku cuekin sebentar. Sebelum Mbak bertanya, para nabi pun sering bertanya tentang Allah. Nabi Ibrahim itu pernah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apa bukti engkau ada? Aku perlu berdakwah dan menyampaikan kepada orang apa bukti engkau ada ya Allah. Apa yang dilakukan oleh Allah, maka engkau percaya saja. Kalau percaya saja itu nggak masuk akal ya Allah." Maka saat itu Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengambil 4 burung, lalu beliau cincang, lalu lihat lagi ke burung itu, dia dihidupkan lagi. Jadi caranya seperti itu. Ya, nah itu bisa disampaikan kepada anak cucu kita. Hal itu senada dengan ceramah aku tadi pagi. Apa kata Nabi Musa ketika ingin bertemu dengan Tuhannya? Ya kan? Robbi arini anzur. Ya Allah, kasih akulah lihat engkau itu kayak gimana. Apa kata Allah? Lantaroni, kau tak akan pernah melihat aku. Terus aku mau lihat apa? Kalau engkau mau tahu aku, lihat gunung-gunung yang berserakan. Berserakan gunung-gunung itu tanda Allah ada. Banyak sekali tanda-tanda Allah itu ada. Ya, aku cerita sedikit boleh. Suatu ketika Nabi Musa bertanya kepada malaikat Jibril, "Di mana Allah?" Maka, "Di mana Allah? Apa bentuk Allah?" Lalu malaikat Jibril berusaha menyampaikan kepada Allah bahwa Nabi Musa ingin melihatnya. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Musa, dalam cerita yang sangat sahih, Jibril tidak menjawab. Malaikat Jibril cuma memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mengambil air dalam sebuah bejana. Apa kata malaikat Jibril? Kau biarkan air ini kau pegang terus sampai ada perintah air itu untuk diletakkan. Jadi dalam bejana terus dipegang Nabi Musa, dipegang terus.
Kapanlah malaikat ini akan menyuruh aku menjatuhkannya? Bukan dijawab Allah itu siapa. Tapi Allah memerintahkan kepada Nabi Musa melalui malaikat Jibril untuk memegang bejana itu berisi air. Dipegang terus. Jangan ditaruh ini bejana sampai apa? Sampai ada perintah untuk meletakkannya. Lama-kelamaan Nabi Musa ngantuk. Tertidurlah dia. Terjatuhlah. Lepaslah. Maka dia bertanya kepada malaikat Jibril, "Kaif? Gimana ini malaikat Jibril?" Apa kata malaikat? "Maka Allah itu adalah ibarat engkau memegang bejana itu. Seandainya Allah itu berwujud, seandainya Allah itu sama kayak manusia, maka sekali Allah tidur, hancurlah dunia seperti hancurlah air yang ada di tanganmu. Maka la ta'khuzuhu sinatu wala naum." Allah itu mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluk, tidak bisa dilihat dan dibayangkan. Coba bayangkan seandainya ini Allah tidur, hancur semuanya. Nah, jadi pada masa dulu, jangankan teman-teman, para nabi pun bertanya, di mana Allah, di mana Allah? Tapi Allah menunjukkan dengan cara dan mengajarkan dengan cara-cara yang seperti itu, supaya tauhid tetap terjaga. Oke. Ustazah, gimana sholat kalau keluar buang air kecil, angin kecil, kalau keluarnya sesuatu dari kubur, dubur, dan di antara keduanya itu adalah macam batal ya, dan membatalkan wudhu juga, ambil wudhu lagi ya. Infak subuh dikumpulkan untuk hewan kurban, silahkan, tapi nanti pahalanya pahala kurban, tidak pahala sedekah, insya Allah lebih besar lagi ya pahalanya ya. Oke, Ustazah, iya. Hitungan berbayar fidyah untuk orang yang tidak berpuasa. Karena hamil ya boleh 1,4 kilogram beras per harinya, 2 mud. Atau 1 mud, 7 on ya, dikali berapa hari kita nggak berpuasa. 1,4 kilo kali 30, ambil beras kalau bisa dalam bentuk beras karena fafidiyatun to'am ya, dia dalam bentuk to'am, makanan, kasih ke fakir miskin ya. Om saya sakit kanker, sudah lumpuh, bagaimana sholatnya Ustazah? Selagi omnya belum pikun, akalnya masih sempurna, maka omnya wajib sholat. Cuman gimana caranya orang beliau aja sakit, lumpuh, shollu qa'iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa 'ala janb. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa ya telentang. Boleh wudu atau diwudukan, tayamum atau ditayamumkan, sholatlah dalam keadaan baring miring ke kanan. Baring miring ke kanan itu, ini pura-puranya adalah manusia yang sedang tidur. Di tempat teman-teman itu adalah macam kiblat gitu ya. Maka baring miring ke kanan itu adalah barangnya, dadanya yang ke arah kiblat, wajahnya ke arah kiblat. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan, ini berlaku pada ibu-ibu hamil yang udah hamil besar, susah sholat, maka dia boleh baring miring ke kanan. Kalau dia nggak bisa baring miring ke kanan, ya udah dia telentang. Kalau telentang itu kakinya yang ke kiblat, kepalanya dikasih bantal supaya wajahnya ke kiblat. Ustazah, paham ya teman-teman ya? Ustazah, bagaimana cara ngirim Al-Fatihah untuk anak kita? Masih hidup kah atau udah meninggal? Kalau dia masih hidup atau udah meninggal, baca Al-Fatihah dan wasilahkan aja. Ya Allah, saya baca Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini adalah lapanglah kuburan anakku, ya ringanlah siksa malaikat menyiksanya dan seterusnya. Ustazah, cepol menurut Islam, cepol itu tidak boleh di atas ubun-ubun, dia nampak ke atas nih, tidak boleh ya, tanda kesombongan. Ustazah, iya, kalau ibu saya sudah tua, 93 tahun, tapi dia ingat tiap sholat 5 waktu, tapi bacaannya tidak betul, tergantung apakah dia pikun. Kalau dia pikun tidak ada hisab atasnya. Kalau dia tidak pikun, yang penting yang jangan di atas ubun-ubun maksudnya. Kalau dia tidak pikun, yang penting Al-Fatihahnya benar. Ustazah, aku belum akikah, bisa nggak kurban? Nggak ada hubungannya ya, boleh, nggak ada masalah. Ingat-ingat lupa berarti udah pikun. Kalau udah pikun dia nggak, ya Mbak Sundus, dia nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, nggak wajib fidyah. Jadi kalau nggak mau sholat, pikun dulu, oke? Ustazah, iya. Sholat qobliyah apakah masih bisa kalau udah lewat iqomah? Bisa, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah ya. Misalnya nih teman-teman melakukan yang namanya sholat qobliyah
Misalnya nih qobliyah zuhur gitu ya. Azan zuhurnya jam 12:10. Nah, teman-teman baru sholat zuhur jam 1. Kan masih ada tuh jadwal sholatnya tuh. Masih bisa. Selagi masih ada waktu sholatnya. Teman-teman masih bisa melakukan qobliyah. Misalnya jam 1 siang qobliyah dulu 2 rakaat. Lalu kemudian zuhur baru ba'diyah. Oke. Ustazah, iya. Siang Mbak Oma. Nggak tidur kah teman-teman? Belum tidur siang kah? Ustazah, iya. Kalau baru gaul sama suami, gaul sama suami baca istighfar ya nggak apa-apa, segera mandi ya. Karena ada yang nanya mati syahid, hampir aku bilang segera mati ya, kan repot ya kan, aduh, ya. Nggak tidur siap ya. Oke, Ustazah, iya, sama-sama ya. Kalau kita haid, sholat yang ditinggalkan apa wajib kodo? Ya tidak. Yang wajib kodo tuh siap Mbak Bulbul. Yang wajib kodo itu puasanya, sholatnya enggak ya. Ustazah, waktu zuhur terakhir jam berapa? Nah kalau jam ini aku nggak tahu teman-teman. Karena di tempat kita jadwal sholat beda-beda. Di tempat aku jam 2 siang masih ada. Kayaknya di tempat teman-teman udah nggak ada deh. Orang kita live jam 3 aja teman-teman udah bilang mau zuhur loh. Ya, lihat jadwal sholat di tempat masing-masing ya. Oke, Ustazah, sudah males melayani suami dosa enggak? Dosa. Kerjain walaupun males. Ya, Ustazah, bagaimana cara tayamum? Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas besar lillahi. Sengaja aku, kalau di tempatku bisa jam 2. Tempat teman-teman, wallahu alam bishawab. Aku tak tahu jawab. Karena daerah masing-masing jadwal sholatnya beda-beda. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya, tempelkan ke debu, ya entah ke dinding, entah kemana gitu. Kemudian jatuhkan debunya, usap mukanya. Kemudian ambil lagi, ini tangan kanan, ini tangan kiri. Ini tangan kananku ya. Tangan kiri membasuh tangan kanan dulu. Dari punggung terus sampai ke sini, terus ujungnya ke sini. Ujungnya jempol. Terus ujungnya jempol. Oke, paham ya teman-teman ya. Ustazah, bagaimana cara menghadapi orang sombong? Aku pernah dengar ceramah bahwa sombong di hadapan orang sombong adalah sedekah. Tapi tunggu dulu. Imam Syafi'i pernah berkata, sombong di hadapan orang sombong adalah sedekah. Untuk mematikan kesombongan orang itu. Tapi itu bukan rekomendasi aku. Itu cuma rekomendasi untuk orang-orang yang imannya kuat. Ada orang sombong, dia sombong juga. Ada orang sombong, dia sombong juga. Kalau iman kita itu masih iman-iman ala Nokia 3315 menengah-menengah ke bawah, nggak usah lah. Takutnya nanti kita susah membedakan yang mana kesombongan datang dalam hati dan yang mana kesombongan ingin mematikan kesalahan lawan, kesombongan kawan. Nah, jadi saran aku kalau ada orang sombong, anggu-anggu, Masya Allah, selamat ya Bu, tahniah, congratulations, Masya Allah, udah gitu aja. Ya, itu nggak konsumsi banyak orang itu teman-teman ya. Sombong di hadapan orang sombong sedekah. Ada kawan yang pakai tas bagus, dia keluarkan pula tas bagus lagi. Ada kawan pakai handphone oke, dia keluarkan pula, ndak usah ya. Nah, ndak siap nanti mental kita. Oke. Mbak Rizka, saya lagi dirawat di RS, wudhu boleh pakai spray. Kalau Mbak sanggup ke kamar mandi, tetap harus ke kamar mandi Mbak. Ya, kalau tayamum itu hanya bagi yang udah nggak bisa sama sekali. Ya, artinya dia nggak bisa jalan, dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Nah, Ustazah, iya kalau nggak tahu akikah kan belum. Gimana Zah? Nggak apa-apa. Karena akikah itu tidak wajib juga. Silahkan teman-teman yang mau berkurban, kurban aja ya. Ustazah, iya gimana kalau puasa tahun kemarin belum dibayar? Udah Ramadan lagi, kena denda fidyah. Contoh, tahun lalu aku nggak puasa pura-puranya adalah 10 hari. Lalu aku gak ganti 10 hari. Aku cuman ganti 5 hari. Maka 5 harinya itu bisa aku ganti di tahun ini. Tapi kena fidyah 5. Jadi kena kodo 5 dan kena fidyah 5. Fidyah itu memberi makan satu orang fakir miskin untuk mengganti 1 hari puasa. Contoh misalnya aku kodo 5 dan kemudian aku tambah fidyah 5. 1,4 kilo kali 5. Beras kali 5. Ya, jadi dia kena denda. Yang diwajibkan akikah atau kurban? Dua-duanya nggak ada yang wajib ya.
Itu hanya wajib untuk orang yang mampu saja. Kalau tidak mampu nggak wajib. Akikah tuh nggak sampai ke tahap wajib. Dia cuma sampai ke tahap sunnah muakkad. Di usia 7, 14, 21 hari. Kalau teman-teman belum akikah nggak apa-apa. Teman-teman kurban aja nggak masalah. Kalau mau akikah juga nggak apa-apa. Cuman daging akikah tuh harus dimasak. Nggak bisa daging mentah. Ustazah, iya, apakah kalau kita lagi haid boleh bersolawat? Wanita haid itu boleh bersolawat, sekedar berzikir, sekedar mengulang hafalan dalam hati, sekedar dia berdoa, sekedar dia memohon ampun, istighfar, nggak apa-apa ya. Ustazah, iya, sebaiknya sholat ba'diyah itu setelah zikir langsung atau habis itu sholat wajib. Terserah, kalau teman-teman nggak kentut-kentut, boleh habis sholat wajib doa dan zikir, ba'diyah doa dan zikir. Atau misalnya teman-teman kalau suka kentut selesaikan dulu sholatnya, baru setelah itu doa dan zikir. Nggak ada masalah ya. Ustazah baca Quran tiap malam lewat YT. Baca Al-Quran atau belajar Quran? Kalau baca Al-Quran bagusnya dari mushaf. Kalau sekedar belajar lewat YT nggak ada masalah ya. Ustazah di tempat aku, akikah banyak daging mentah? Harusnya enggak. Biasanya kalau orang akikah di Idul Adha itu dagingnya dimasak oleh panitia dan dimakan oleh panitia. Walaupun dia tidak dibagi-bagi. Ya, dibilang aja baik-baik ya. Ustazah, setiap pergi pengajian haruskah wudhu dulu? Tidak harus. Tidak harus. Cuman dalam dalil dijelaskan siapa yang berwudhu. Nah ini ya, hadis riwayat Muslim. Siapa yang berwudhu? Siapa yang berwudhu? Lalu melunakkan langkah kakinya menuju masjid, maka dia berada di taman-taman surga. Bagusnya wudhu lah sebelum majelis taklim. Biar seger mata kita mendengar ceramahnya. Biar gugur dosa-dosa kita, karena orang berwudhu dosanya berguguran. Dengan syarat wudhunya sempurna. Ya teman-teman, kalau wudhu itu sempurnakan wudhunya. Karena dalam hadis riwayat Muslim juga dijelaskan bahwa siapa yang berwudhu dan menyempurnakan wudhunya, ya maka bergugurlah dosa-dosa yang ada di bagian wajib wudhunya. Ya sempurna itu gimana? Ya kalau pakai cincin longgarkan sedikit. Kalau teman-teman pakai maskara, eyeliner yang waterproof ya angkat dulu baru wudhu. Takutnya nanti air wudhu nggak masuk. Kalau pakai kutek ya dihapus dulu baru teman-teman wudhu. Nah, jadi sempurna wudhunya, ya kan? Nah setelah itu teman-teman boleh melakukan dapat diampunkan dosa tangan, dosa kaki, ya. Nah, gitu ya. Ustazah, oke. Ustazah, fidyah puasa 1 mud 7 on, sebagian menyatakan 2 mud 1,4 kilogram per hari. Ustazah, bersentuhan dengan suami batal enggak? Imam mazhab berbeda pendapat. Ya, Imam Syafi'i mengatakan mutlak batal. Imam Hanafi mengatakan tidak batal. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Terserah mau pilih yang mana. Ustazah, alis pakai celak boleh nggak? Celak nggak masalah. Ya, pensil alis kan. Tapi sekali lagi jangan sampai waterproof. Kalau dia waterproof harus dihapus. Ketika teman-teman dalam kondisi waterproof ya, jadi anti air. Elas nggak bisa karena dia lama, dia merubah dalam bentuk yang lama. Kenapa kita boleh pakai bedak? Karena bisa dihapus. Kenapa boleh pakai lipstik? Karena bisa dihapus. Pensil alis bisa dihapus. Ya, maskara bisa dihapus, tapi jangan berlebihan. Tapi kalau dia yang semi permanen, kayak misalnya operasi plastik, ya kemudian eyelash yang cukup lama bertahannya, itu jangan. Syubhat, ya. Kalau yang udah pernah melakukan, ke depan jangan lakukan lagi, ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Ustazah, iya, sholat duha kan ada yang dilakukan 1 tahun berapa rakaat? Sholat duha 1 tahun maksudnya gimana Mbak? Ustazah, iya, bolehkah qodho digabung nazar? Ya nggak boleh lah, kedua-duanya kewajiban yang berbeda. 1 niat, 1 amal ya. 1 niat, 1 amal ya. Ustazah, apa niat ganti puasa? Niat ganti puasa adalah sengaja aku puasa qodho wajib
atasku karena Allah. Sengaja aku puasa qada wajib atasku karena Allah. Sengaja aku puasa qada wajib atasku karena Allah. Ustazah, bersentuhan dengan anak laki-laki yang nggak batal. Sholat duha hari-hari dikerjakan bisa 2 rakaat atau maksimal 12 rakaat. Kalau mau 12 rakaat, ya 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ya, 6 kali salam. Ustazah, apa boleh sholat hajat dilakukan tiap hari? Bagus, nggak apa-apa. Ustazah, iya, sulam alis nggak bisa. Karena berubahnya permanen dan semi permanen bahkan permanen. Jangan lakukan. Yang udah terlanjur abaikan. Dan jangan ulang lagi ya. Ustazah, kalau tidak sholat sunnah apa berdosa? Ya tidak. Kan sunnah. Sunnah itu dikerjakan tidak berdosa. Sholat duha setelah itu sholat hajat silahkan. Gak jadi masalah. Jadi aku sering sampaikan. Ada 5 sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Ya. Siap Mbak Virgo. Ya, sholat taubat. Kemudian sholat hajat. Kemudian sholat istikharah. Kemudian sholat wudhu. Kemudian tahiyatul masjid. 5 sholat ini bisa kapanpun. Habis duha boleh, sebelum duha boleh. Kecuali 3 jadwal haram puasa. Misalnya haram sholat. Misalnya habis subuh nggak boleh sholat. Habis asar nggak boleh sholat. Jam 12 saat matahari di atas kepala nggak boleh sholat. Tapi selain itu boleh melakukan sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid, bebas ya. Oke, Ustazah, sholat taubat dilakukan kapan? Kapanpun siang dan malam, kerjakanlah. Ya, apa tadi sholatnya coba ditulis di rumah masing-masing ya. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid bisa kapanpun. Selagi waktu yang diharam sholat yang tadi aku sampaikan ya. Nah silakan dia kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat taubat. Ya kan. Sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, perempuan pakai celana nggak boleh. Coba buka tafsir Quran manapun. Yang menyatakan perempuan harus pakai celana. Yudenina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka menghamparkan pakaian ke seluruh tubuh. Dia mesti rok atau gamis. Mohon maaf, perempuan gak bisa pakai celana. Ya, jadi kayak gitulah, gak bisa. Oke. Nah, jadi itu dia ya. Jadi mesti terhampar dalam bentuk rok atau gamis. Kalau teman-teman mau melakukan yang namanya mau melakukan yang namanya olahraga, pakai rok celana ya. Oke, pakai rok celana ya. Rok celana itu masih bisa. Ya, bisa teman-teman. Kalau syariat itu nggak mungkin yang kita nggak bisa. Semuanya kita bisa. Ya, saya pulang kampung pulang kampung. Aku ke Bukit Sinai, ke Bukit Tursina. Aku juga pergi jalan ke Gua Hiro. Aku juga pergi ke Bukit Sur atau Gua Sur. Aku juga pergi ke gunung tertinggi di benua Eropa, Gunung Alpen. Top gunung tertinggi di Eropa. Aku udah sampai ke sana. Dan semuanya tidak ada satupun aku pakai celana. Aku aja bisa, masa teman-teman gak bisa? Bisa dong. Oke. Nah, gak bisa yang berbelah kayak kulot. Gak bisa. Nah, aku berat menyampaikan ini. Tapi itulah syariat ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Kalau celana kendor tetap. Dia mesti terhampar ke bawah. Ya, teman-teman mau buka kitab tafsir manapun dia mesti terhampar. Tapi ada ustazah yang pakai celana, ya udah ilmu yang lain didengerin, yang itunya jangan. Ilmunya kan banyak yang lain, ya dengerin lah kan bagus ustazahnya. Tapi yang itunya jangan ya, dan jangan juga menghakimi dia, mencitrakan dia jangan ya. Kalau di itu bagus, ikuti yang lain kan banyak ilmunya yang bagus ya kan. Oke, dosa Mbak Tian. Oke, nggak bisa. Dia harus oro atau gamis sampai mata kaki ya, teman-teman ya. Harus sampai mata kaki. Oke, iya sampaikan aja siap ya.
Celana buat daleman ya boleh, di dalam pakai celana nggak ada masalah ya. Aku nyetir juga guys, aku nyetir 8 jam, 20 jam, semua pakai celana, pakai rok aman aja, atau pakai gamis aman aja ya. Bahkan ke Bukit Sur aku pakai gamis gede, coba bayangkan itu aman aja ya. Jadi coba kubur celananya hidup-hidup canda ya. Pakai di dalam aja lah, di dalam ya. Ustazah, iya kalau nazar belum bisa melaksanakan secepatnya bayar Mbak. Kecuali lupa. Kalau lupa beda lagi Mbak. Kalau lupa Mbak boleh ganti dengan kafarot Mbak. Ya, kalau lupa Mbak boleh ganti dengan kafarot. Misalnya Mbak pernah nazar. Terus Mbak lupa nih Mbak. Ya, maka boleh memerdekakan budak. Atau kasih makan 10 orang fakir miskin Mbak. Atau boleh kasih pakaian 10 orang fakir miskin. Makanya pakaian jangan mahal-mahal. Nanti lupa nazar dia pakaiannya mahal. Nah, pakaian kita mahal ya. Seharga pakaian rata-rata pakaian kita. Atau Mbak boleh berpuasa kafarot 3 hari berturut-turut. Di rumah pakai baju tidur. Di rumah ya nggak apa-apa Besti. Oke, di rumah ya nggak apa-apa. Sebaik-baiknya perempuan terbuka di rumah, tertutup di luar. Ada pula aku kejadian ya guys. Bapak nelfon aku marah-marah guys. Karena ceramah ustazah, istri saya pakai jilbab terus di rumah. Terkejut aku. Waktu itu aku masih muda guys. Jadi aku jawab. Kalau sekarang aku diem, aku dengerin dulu nganga gitu. Bapak, iya, istri Bapak salah paham sama saya. Besok saya kesana lagi. Katanya ada 3 istri yang tutup aurat di rumah ya kan. Salah paham dia. Jadi tutup aurat tuh kalau keluar. Di dalam janganlah ditutup ya kan. Mengamuk suaminya nanti aku pula yang kena. Oke. Oke. Ustazah gitu ya. Bolehkah? Oke. Niatnya sampai paham malah salah paham. Oke. Ustazah, iya. Siap Mbak Katijo ya. Oke. Kan kalau aku ceramah tentang aurat kan sampai ujung aku jelaskan kan. Udah pernah dengar kan? Ada yang udah pernah dengar ceramah aku tentang aurat? Kapan nutup aurat? Kayak mana menutupnya? Kapan ditutup? Kan sampai ujung kan aku jelaskan ya. Nah, aku jelasin kalau keluar rumah. Ya dalam rumah, selangkah keluar rumah kan. Nah, itu mungkin dia sedang ini kali ya. Kali aku ini ya. Oke ya. Oke. Ustazah, iya. Saya dari Aceh. Siap Ceh. Mantap Ceh. Iya. Siap Mbak Yumna ya. Oke. Ustazah kalau cebok juga dijelasin ya kan. Ustazah, iya. Ba'diyah Isya dilakukan berapa rakaat? Terus bacaannya sama kayak sholat biasa kan? Kan pula. Benar Mbak. Ba'diyah Isya tuh cukup 2 rakaat. Sengaja aku sholat Ba'diyah Isya 2 rakaat. Sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh aja kok. Sama aja. Kul nggak apa-apa ya. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya. Cari yang di YouTube komplit ceramah Ustazah. Siap. Banyak tentang aurat di situ ya. Oke, jazakumullah. Ustazah, setelah sholat saya berzikir dan berdoa, tapi berbarengan dengan buang angin. Itu gimana? Oke, ya kan? Nah, sini nanya bebas apa guys? Mau kentut ditanya boleh. Aman aja guys, aman aja. Ngobrol santai tentang apa? Kentut. Gitu ya. Zikir dan doa itu tidak wajib wudu. Jadi kalau Mbak, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Astagfirullah, put lagi nggak ada masalah. Cuman sangat dianjurkan berudu, tapi tidak diwajibkan ya. Artinya sangat dianjurkan kayak gitu kan. Nah, tapi tidak diwajibkan ya. Oke, clear ya teman-teman. Intinya adalah dapat salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aman guys. Nggak usah ulang sholatnya guys. Tapi kalau assalamualaikum, ulang lagi dari awal ya. Oke, gitu ya. Iya, sujud sahwi Mbak Rahayu ya. Oke, aman ya. Ustazah, gimana witir 1 rakaat niatnya? Sengaja lucu ternyata. Mana pula aku lucu, aku pendiam. Lagi tidur. Aku kalau lagi tidur itu aku pendiam guys. Aku gak tahu kenapa ya. Setiap aku tidur tuh aku diem gitu. Kayak gitulah. Setiap aku sendiri itu ya. Di rumah gitu aku main handphone. Aku diem gitu.
Aku nggak ngerti aku kenapa, tapi sebenarnya aku pendiam kayak gitu sih. Oke, Ustazah, oke. Bagaimana kalau sholat subuh? Kalau kesiangan apa langsung sholat apa diganti? Langsung sholat. Dimanapun sama Mbak Maralif. Kalau teman-teman bangun di jam berapapun, maka teman-teman mesti melakukan sholat subuh. Ya. Kalau roh itu bahannya terserah. Teman-teman mau bahannya agamis juga terserah bahannya ya. Mau gamis bahannya yang terbang-terbang, mau yang jatuh ya, terserah ya. Bahannya nggak ada masalah. Ustazah, pertanyaanku nggak dibaca ya. Maaf ya teman-teman ya. Ustazah, apakah yang sudah meninggal boleh ikut kurban? Bukan yang meninggalnya ikut kurban ya. Dia udah meninggal, dia nggak bisa lagi berkurban. Jadi aku jelaskan, boleh nggak berkurban atas nama orang meninggal? Aku jelaskan ulang, ini penting. Kalau orang yang meninggal itu meninggalkan wasiat, hukumnya wajib berkurban atas nama dia. Karena dia punya pesan. Kalau nggak dicarinya nanti malam-malam, nggak ya. Tapi kalau dia tidak meninggalkan wasiat, ya, maka ulama madhab Syafi'i berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Ya, karena itu bagian dari sedekah. Jadi kalau ditanya boleh nggak? Boleh. Ada yang membolehkan. Tapi kalau ditanya lebih baik yang mana? Lebih baik adalah berkurban atas nama sendiri saja. Atas nama sendiri nanti doakan untuk orang meninggal. Dalam tausiah hari Ahad lalu menerangkan tentang Ustazah, apa pertanyaannya Mbak MK? Oke, Ustazah, sholat zuhur maksudnya gimana Mbak? Oke, Ustazah, kalau menutup mata jenazah. Menutup mata jenazah itu menutupnya, membacanya Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Nah itu udah ada di video aku, udah dilihat lebih kurang 2 juta orang ya. Tutup Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Sedih nggak dijawab-jawab? Itulah Mbak. Maafin ya teman-teman, kadang-kadang aku nggak jawab karena banyak faktor. Yang pertama, aku jangan-jangan terfilter pertanyaan teman-teman oleh si tok-tok ini ya. Kadang-kadang yang pertanyaan biasa pun dia filter juga. Yang kedua, mataku belum terlalu kuat untuk membaca ini ya. Tapi aku nggak ada pilih-pilih pertanyaan. Aku jawab apapun yang aku lihat. Nggak apa-apa, kan tiap hari tanya jawabnya kan. Ya semoga aku menjawab pertanyaan teman-teman yang lain bermanfaat juga untuk teman-teman semua ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke, dimaafin ya. Jangan merajuk. Nanti aku cari tengah malam kalau merajuk. Oke, iya. Oke, Ustazah. Iya, apalagi? Ustazah, kalau lupa kunut tergantung. Mbak suka kunut nggak? Kalau Mbak sering kunut, berarti Mbak ikut madhab Syafi'i. Misalnya Mbak kunut subuh terus, berarti kan madhab Syafi'i kan? Menurut madhab Syafi'i, kalau lupa kunut, dalam madhab Syafi'i mesti sujud sahwi. Tapi kalau hari-hari biasa Mbak tidak sujud sahwi, Mbak tidak perlu, iya Mbak Yumna, Mbak tidak perlu pusing lagi. Mbak nggak terbiasa kunut, nggak perlu pusing. Tapi bagi teman-teman yang suka kunut, nah ini ada nih. Aku selalu kunut. Nah kalau sekali sujud sahwi. Karena menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki, kunut subuh itu sunnah abadil yang dianjurkan sujud sahwi. Oke, saya nggak kunut, siap laporan diterima. Wah, ini dia bacaan sujud sahwi. Oke, aku tim kunut, siap ya. Kalau lupa sujud sahwi ya. Ustazah, kalau sholat subuh kesiangan, apa masih bisa sholat subuh? Qobliyah subuh. Kalau masih ada waktu subuhnya, masih bisa qobliyah subuh. Tapi kalau waktu subuhnya udah pergi, jangan. Ya, fokus ke sholat subuh aja. Ya. Oke. Ustazah, sholat sunat zuhur sebelum atau setelah zuhur. Kalau zuhur dua-duanya ada.